Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri muqaddarin azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya yang akan membahas tentang isi pasma doa, pencegah penyakit, penyembuh penyakit. Kali ini saya akan membahas tentang bid'ah. Seperti yang sudah saya ungkapkan dulu, saya akan membahas tentang bid'ah. Apakah hisib asma itu bid'ah, doa-doa yang sekarang dituturkan oleh para ulama itu bid'ah. Jadi kalau ada tutorial yang mungkin kurang jelas, tiba-tiba saja ada semacam pengobatan, VC, asma Kausar langsung sembuh dan lain sebagainya, silakan dicari tutorial yang dulu-dulu, karena di situ terkadang sudah saya jelaskan atau saya ungkapkan akan saya bahas sesuatu itu di kemudian harinya. Dan maaf bagi para pemirsa yang baru melihat tiba-tiba kok ada semacam pengobatan atau apa tanpa ada ilmu yang dijelaskan dulu. Mungkin bisa dicari ya tutorial yang lama atau yang dulu. Bid'ah itu dalam Islam artinya adalah sesuatu yang diadakan tanpa contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah menurut para ulama itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik, bid'ah yang sesat. Bid'ah hasanah itu termasuk dalam hisib asma, doa-doa dari para ulama-ulama, para waliullah, para syekh-syekh. Karena di dalam doa itu terdapat kalimat-kalimat atau pujian-pujian terhadap Allah Ta'ala, terdapat kalam Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran yang cuplikan-cuplikannya termaktub di dalam hisib atau asma itu. Jadi apa yang diajarkan dari syekh maupun guru itu termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang sangat baik sekali. Seumpama ada orang yang tetap mencari-cari kesalahan tentang doa itu, kita ambil saja suatu contoh. Setan itu yang biasanya berdusta pun dibenarkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntun sahabat Rasulullah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dengan membaca ayat kursi bisa menakuti setan. Pada waktu Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga hasil zakat, ternyata ada setan yang mencuri. Yang pertama mencuri, Rasulullah langsung tahu, belum dikabarkan sudah bertanya, apa yang kau lakukan pada tawananmu? Setan berkata bahwa aku dalam keadaan butuh karena keluarganya memang mungkin kekurangan makanan pada waktu itu atau miskin. Terus oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dilepaskan. Yang kedua juga begitu lagi, ditanya Rasulullah lagi, akan kembali lagi. Menurut Rasulullah sudah disabdakan akan kembali itu setan. Sampai yang ketiga diawasi kembali lagi, kemudian ditangkap lagi oleh sahabat. Kemudian setan itu memberi amalan untuk membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya, untuk menjaga diri kita dari setan yang terkutuk. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi membid'ahkan? Tidak. Walaupun itu dari setan, Nabi pun membenarkan bahwa itu adalah doa yang benar dari setan. Diambil kesimpulan bahwa setan pun memberi ajaran benar, apalagi syekh yang dekat dengan Allah. Ada juga contoh yang tadi hadisnya itu dari Bukhari, yaitu Sahih, itu bisa dilihat, lupa saya namanya. Ada lagi juga hadis yang suatu rombongan dari Rasulullah, sahabat-sahabat itu
tiba di sebuah kampung dan memerlukan bantuan, tetapi tidak ada yang membantu. Kemudian dari kepala kampung itu tersengat kalajengking. Kemudian oleh sahabat disembuhkan dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan perjanjian akan disembelihkan kambing. Setelah sembuh, alhamdulillah sembuh pakai surah Al-Fatihah. Sahabat yang lainnya pun ada yang tidak mau untuk dibagi dari dagingnya itu sebelum bertanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun setelah ditanya juga membenarkan. Jadi sesuatu yang baik, yang tanpa contoh dari Rasulullah itu belum tentu bid'ah. Karena apa? Ternyata dari setan pun tidak bid'ah. Surat Al-Fatihah juga tidak bid'ah. Jadi alasan-alasan yang kurang tepat itu saya kira tidak bisa diargumen ya. Ya kita cukup meyakini kalau ini benar dan yang lain meyakini kebenarannya dipersilahkan. Yang penting tidak saling mengolok dan tidak saling menjatuhkan. Jadi hizib atau asma itu sebenarnya kumpulan kalimat-kalimat pujian-pujian dari kitab suci Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi dijadikan atau diringkas oleh syekh-syekh itu. Asma-asma Allah diringkas sehingga menjadi suatu doa yang sangat mujarab sekali. Untuk pengamal hizib maupun doa tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengamalkan atau memberi doa kepada seseorang yang minta tolong. Jangan khawatir, bisa dicari hadis-hadisnya, dipelajari di kitab-kitab itu ada, memang terjadi pada saat sahabat. Saya kira tentang bid'ah saya kira sekian. Suatu saat juga akan saya bahas tentang apakah hizib asma termasuk syirik. Kalau dibahas sekarang terlalu panjang, kasihan dari pemirsa yang ingin melihat dalam waktu sekejap karena kesibukannya ya. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.